Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kita semua salam sehat. Perkenalkan, nama saya Singgi, saya bergerak di bidang SHE. Hari ini saya akan memberikan tema mengenai sharing hygiene perusahaan. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih teman-teman yang rutin mendengarkan materi training saya. Jangan lupa sebelumnya like, subscribe, bunyikan notifikasi lonceng, dan share. Kalau teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan dalam materi ini, silakan untuk chat di kolom komen. Kami akan mulai presentasi ini. Pertama, akan kami sampaikan apa itu mengenai hygiene perusahaan, yaitu terkait dengan faktor fisika, kimia, dan biologi. Dasar hukum, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 27 ayat 2. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 86 dan 87. Yang ketiga Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 terkait dengan keselamatan kerja. Yang berikutnya adalah PP 50 tahun 2012 terkait dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir adalah Permenaker 5/Men 19 tahun 2018 terkait K3 lingkungan kerja. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengendalian lingkungan kerja, risk control. Penerapan teknik tertentu yang menurunkan bahaya sampai batas yang masih dapat ditolerir oleh manusia dan lingkungan dengan NAB. Jadi risk control kami akan jelaskan juga mengenai apa itu risk control dan batasan-batasan nilai ambang batas yang diizinkan, serta bagaimana cara mengidentifikasi faktor bahayanya apa saja, serta untuk pengendalian itu alat ukur yang digunakan apa saja, pengendalian bahayanya dari bahaya fisika, kimia, dan biologi, dan kita harus memberikan penerapan rambu-rambu dan APD. NAB bahan kimia adalah standar faktor-faktor lingkungan yang dianjurkan di tempat kerja agar tenaga kerja masih dapat menerima tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan. Untuk jam kerja yang diizinkan dalam satu hari itu 8 jam, tetapi ada istirahat 1 jam. Senin sampai Jumat itu 5 jam, istirahat 1 jam, dan hari Sabtu 5 jam. Total jam kerja 1 minggu adalah 40 jam. Monitoring lingkungan kerja, pertama, yaitu di dalam ilmu hygiene perusahaan dikatakan bahwa ruang lingkup hygiene perusahaan meliputi identifikasi faktor bahaya di lingkungan kerja, setelah bagaimana cara pengukurannya, pengujian serta penilaiannya. Tentunya area-area kerja yang berkaitan dengan lingkungan kerja kita harus dikendalikan, dilakukan pengukuran yang oleh orang tenaga ahli yang mempunyai sertifikasi LEED dan mempunyai laboratorium yang terakreditasi, di mana hasil uji tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Faktor bahaya lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan kerja pada saat melakukan pekerjaan yang dapat mengakibatkan gangguan kenyamanan kerja. Yang kedua, gangguan kesehatan kerja, sampai bisa menimbulkan penyakit akibat kerja. Tujuannya apa? Untuk monitoring lingkungan kerja, evaluasi kondisi lingkungan kerja, mengetahui apakah norma atau peraturan ditetapkan atau dilaksanakan oleh perusahaan, serta mengecek apakah efektif tidaknya alat kendali yang ada. Merencanakan dalam pengadaan APD, setiap area kerja yang terkait berbahaya harus direncanakan dan disediakan alat pelindung diri.
Faktor-faktor lingkungan kerja meliputi faktor fisika seperti kebisingan, getaran, tekanan dingin seperti orang bekerja di cold storage, dan tingkat pencahayaan. Faktor kimia adalah gangguan terhadap gas, uap, dan cairan kimia, baik itu cairan maupun padatan kimia. Faktor biologi yaitu terhadap dengan hewan dan binatang-binatang yang mengganggu kenyamanan kerja. Faktor fisiologi seperti sikap dan cara kerja secara ergonomi konstruksi mesin yang berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan kerja. Yang terakhir adalah faktor psikologi suasana kerja. Faktor fisika seperti kebisingan, getaran, dan penerangan. Di dalam faktor fisika ada yang perlu diukur adalah iklim kerja, di mana suhu kelembapan udara dalam ruangan. Suhu udara yang nyaman adalah 23 sampai 26 derajat Celcius dengan selisih suhu di luar dan di dalam tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan adalah bunyi yang didengar dari rangsangan pada telinga ketika bunyi tersebut tidak dikehendaki. Intensitas bunyi yang secara kontinu kita harus kendalikan. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan berapa desibel yang mampu telinga menerima beban bunyi tersebut. Ini adalah nilai ambang batas. Jadi kita kerja selama 40 jam dengan tingkat kebisingan yang normal itu 85 desibel menurut Permenaker 5 tahun 2018. Ini adalah tabel tingkat kebisingan 85 desibel, manusia mampu bekerja dalam ruangan itu secara kontinu selama 8 jam. Apabila tingkat kebisingan 88, maka orang tersebut mampu bekerja 4 jam dengan rehat 15 menit. Apabila tingkat kebisingan hasil pengukurannya 91 desibel, maka setiap 2 jam bekerja, orang tersebut dianjurkan untuk rehat 15 menit, lalu kembali bekerja. Begitu dan seterusnya. Ini adalah getaran. Getaran yang biasa kita yang paling besar adalah jackhammer atau forklift. Ini tingkat paparannya 5 meter per detik, jumlah waktu pemaparan 6 sampai 8 jam. Biasanya yang kita ukur yang secara umum forklift dan getaran yang ada pemaparan di bagian lengan seperti alat gerinda. Nilai ambang batas untuk pemaparan seluruh tubuh dengan alat ukur vibrasi seperti gambar tersebut. Pengendalian bahaya getaran dilakukan dengan menghilangkan sumber getaran, mengeliminasi, bukan menghilangkan pekerjaan, tetapi menghilangkan risiko bahayanya. Ya, mengganti. Yang kedua adalah mengganti alat atau mengganti bahan yang getarannya masih normal. Yang ketiga, mengurangi getaran dengan cara memberikan peredam. Yang berikutnya adalah membatasi perjalanan getaran melalui pengaturan waktu kerja. Yang terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri. Penerangan. Untuk faktor fisika penerangan diperlukan untuk yang memadai memberikan kesan pemandangan yang lebih baik. Jadi penerangan harus cukup dengan alat ukur luxmeter. Sifat-sifat penerangan yaitu mencegah kesilauan, arah sinar, dan kecukupan sinar dalam menerangi objek kerja. Pengaruh pencahayaan,
Pertama adalah kelelahan mata. Pengukuran penerangan, alat ukur penerangan adalah lux meter dengan alat seperti contoh tersebut. Penerangan di area kerja bisa diatur pada posisi tempat kerja, titik kerja yang perlu penerangan cukup dengan cara mengukur di area kerja tersebut dengan alat lux meter. Ini adalah standar intensitasnya. Untuk pekerjaan yang membedakan barang kecil secara sepintas lalu, kita cukup dengan intensitas 100 lux. Namun kalau pekerjaan yang membeda-bedakan barang itu kecil, yang agak teliti, perlu dilakukan standarnya 200 lux. Ini adalah hasil dari pengukuran. Dan kalau membedakan barang-barang yang lebih teliti, yang sangat kecil dan sangat halus, misalnya QC terkait dengan barang-barang ketelitian dan barang-barang kecil, diperlukan 300 lux. Caranya bagaimana? Memperbesar penerangan, wattnya diperbesar. Ketiga, menambah lampu. Keempat, dan berikutnya adalah mendekatkan lampu ke titik media kerja yang memerlukan tingkat ketelitian dan penerangan yang cukup. Pengendalian pencahayaan untuk penerangan bisa dilakukan dengan penggunaan cahaya matahari. Misalnya, atap menggunakan fiber, mungkin di samping perlukan pencahayaan dari samping, dan pencahayaan dari fiber-fiber yang lama yang sudah kusam perlu diganti supaya ada matahari atau cahaya yang masuk sehingga mengurangi penggunaan energi listrik yang berlebihan. Kedua adalah faktor kimia. Contoh pengukuran emisi gas dengan gas detektor, emisi gas buang genset. Sesuai dengan Permenaker 5/Men 2018 terkait tentang K3 lingkungan kerja. Nah, di sini pengendalian bahaya faktor kimia. 1. Menghilangkan sumber potensi bahaya kimia dari tempat kerja. Yang kedua, mengganti bahan kimia dengan bahan kimia yang lain yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menyediakan sistem ventilasi apabila di dalam ruangan itu sirkulasi udaranya kurang, maka diperlukan ventilasi dengan roof fan atau ceiling fan atau exhaust fan. Yang berikut adalah kalau sudah dilakukan itu, bisa juga dilakukan dengan merotasi tenaga kerja yang terpapar tersebut. Jangan sampai tenaga kerja itu sudah terpapar, maka diperlukan rotasi kerja dengan risiko tingkat paparan yang lebih rendah. Sehingga mengurangi risiko terpaparnya pekerja. Yang terakhir adalah menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Sekarang kami membahas mengenai faktor biologi. Faktor biologi pengendaliannya menghilangkan sumber bahaya biologi. Kenapa di tempat biologi di dalam aktivitas pekerjaan itu ada tikus, ada ular? Tentunya ada penyebabnya mata rantai. Di situ ada sisa makanan, ada tikus. Kenapa banyak tikus? Lalu ada pemangsanya yaitu ular. Nah, seperti itu, makanya penerapan 5S di tempat kerja diterapkan sehingga mengurangi faktor biologi yang disebabkan oleh timbulnya binatang-binatang yang membahayakan keselamatan kerja. Yang ketiga adalah apabila terjadi seperti binatang misalnya di dalam pekerjaan itu, di area kerja ada tawon, sarang tawon, gunakan APD, jadi di dalam area itu dihindarkan. Memasang rambu-rambu, memasang ventilasi, dan meningkatkan hygiene perorangan dan memberikan disinfektan yang secara berkala. Baik,
Demikian, terima kasih. Semoga presentasi ini menjadi bermanfaat. Jika kalian suka, yuk subscribe dulu, like, komen, dan share agar kami bisa dengan semangat memberikan materi-materi presentasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.